Aku lagi di mobil kan nunggu berdua sama dia, terus tiba-tiba Brad gue nggak bisa nih Brad, apa sih Brad gue nggak bisa, Brad, tiba-tiba apaan sih di depan tiba-tiba ada kayak cuma belalang begini doang, belalang lucu gitu loh tante yang ada di dashboard. Bahwa penonton petualangan Sherina yang pertama pasti sangat excited menonton ini, mengalami lagi ini nanti gitu. Karena banyak hal yang baru, tetapi banyak hal-hal yang juga akan mengingatkan mereka pada sebuah waktu, sebuah era, manisnya masa itu gitu ya. Itu akan ada gitu di sini. Petualangan Sherina yang pertama belongs to everybody. So kita ingin petualangan Sherina kedua juga belongs to everyone. Karena ini nggak cuma punya kita ya, udah jadi punya banyak orang. Pokoknya gemes. Kita teman-teman semua yang ada di Petualangan Sherina 2 ini mau mengajak kalian semua untuk nostalgia bersama bareng kita dan mengajak bertualang kembali bersama kita. Halo sobat Kompas.com, apa kabar semuanya? Bersama Ira Gita kembali di sini dalam acara Hype Talk, sebuah bincang-bincang bersama artis papan atas Indonesia. Dan di tengah aku hari ini aku udah seneng banget. Ini adalah idola aku zaman dulu ya. Aku udah bersama dengan para pemain Petualangan Sherina 2. Halo semua, Mbak, apa kabar kakak-kakak? Baik. Ya aku inget banget dulu nonton Sherina di VCD waktu itu. VCD Bukan yes. di kaset ya? Bukan di kaset. Jadi zaman waktu itu belum boleh ke bioskop, jadi nontonnya di VCD. Oke. Jadi oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal soal petualangan Sherina. Oke. Semuanya kok aku jadi kayak ini ya. Grogi banget. Oke, aku mau nanya dulu soal petualangan Sherina yang pertama kali ya, sebelum kita bahas yang kedua yang bentar lagi bakal tayang ini. Mbak Mira, Yes. Mas Riri, Yes. boleh diceritain nggak sih sebenarnya awal dari lahirnya petualangan Sherina yang pertama waktu itu seperti apa sih? Oke. Waktu itu kan zaman-zaman kayaknya film Indonesia masih belum terlalu booming gitu ya, Ya. belum terlalu bangkit. Gimana Mbak? 23 tahun yang lalu. Sebenarnya justru masa itu tahun 90-an itu dikenal sebagai masa mati surinya perfilman Indonesia. Jadi nggak ada film Indonesia memang Sama sejak sekali. 93 ya. Mhm. Nanti ya. 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 Jadi kita waktu itu memang coba-coba bikin film di tahun 99, judulnya Kuldesak, waktu itu rame-rame gitu dengan beberapa anak muda di masa itu. Oke. Mencoba kembali ke layar lebar. Tetapi kan waktu itu penontonnya ya layarnya sedikit, terus semua kebanyakan takut nonton film Indonesia karena kayaknya jelek gitu, dianggapnya jelek lah gitu. Jadi kita sebenarnya sempat berpikir kayaknya kalau mau bikin film layar lebar itu atau kembali ke bioskop ingin punya penonton baru, lebih baik bikin film anak-anak. Oke. Supaya mereka tidak punya apa ya sejarah dengan yang dulu masa lalu gitu, Oke, masa lalu oke. perfilman Indonesia. Jadi benar-benar generasi baru penonton film Indonesia. 23 tahun yang lalu. Aduh, 3 tahun. Coba ditambah bagaimana ceritanya? Iya, dan intinya kita bertemu dengan Sherina Munaf, seorang penyanyi cilik di masa itu. Oke. Karena kebetulan di masa itu juga sebenarnya budaya pop Indonesia juga udah mulai muncul, udah mulai banyak musisi yang bisa menjual albumnya dalam jumlah yang besar. Generasi MTV ya. Oh, oke. Dan iya betul, banyak video musik, banyak apa. Jadi kita ketemu Sherina itu waktu dia mau mempromosikan album pertamanya dan kita bekerja sama untuk bikin video musiknya gitu. Oh. Dan oke. jadi kombinasi keinginan membuat film dan kita ketemu dengan seorang yang potensial untuk itu Dan bapaknya yang sangat suportif. Yes. Bapak Triawan Munaf yang let's go, yuk gitu. Dan kita memang punya dorongan yang besar sekali bahwa film Indonesia itu harus juga mewakili generasi yang lebih muda gitu. Karena di masa itu kan memang sebuah masa transisi ya. Jadi ada banyak lah di old master itu kayak Pak Teguh Karya, Samudra Harjo, Arvin Senur, tapi yang muda-muda itu belum muncul gitu. Dan petualangan Sherina itu jadi ide yang brilian banget sih waktu itu buat kami. Waktu itu berarti ketemu Sherina dulu, baru ada petualangan Sherina atau gimana? Ketemu Sherina dulu. Jadi Sherina baru aja selesai membuat album dengan judul Andai Aku Besar ya albumnya ya. Iya. Andai Aku Besar. Terus Mas Triawan Munaf, ayahnya Sherina, meminta kami untuk bikin music videonya gitu. Jadi memperdengarkan dan disitulah kami kemudian bertemu. Dan bersamaan dengan itu bikin music videonya kita bisa langsung lihat
the talent, actingnya, semuanya gitu. Jadi kita langsung berpikir this is it. This is it nih kalau kita mau bikin film anak-anak, ini orangnya ada di depan kita gitu. Terus tentunya dengan full support dari Mas Triawan, akhirnya kita nekat bikin. Karena waktu itu nggak ada ya, film Indonesia tuh benar-benar tidak ada. Sama sekali. Sama Dari sekali. infrastrukturnya. Asik. Nah, jadi berbarengan kita bikin, ternyata albumnya dia juga meledak. Oh, oke. Yang sama sekali tidak terduga karena kebanyakan orang saat itu bilangnya kayak ini terlalu susah nih. Terlalu berat. Terlalu berat nih gitu. Orkestra berat banget. Oh, ini terlalu berat. Padahal orang tua masa itu ternyata sedang menunggu sesuatu yang berbobot gitu. Jadi berbarengan. Oh gitu. Kalau Sadam waktu itu ikut Sadam. casting atau gimana maksudnya? Derby kami ketemu di pinggir jalan. Iya, kebetulan saya sama anak nakal jalanan memang dari kecilnya. Terus ini siapa sih yang bikin sini gitu. Jadi petualangan Sherina yang pertama itu awalnya judulnya itu adalah Vera dan Elmo. Vera dan Elmo. Petualangan Kita punya skenario itu judulnya Petualangan Vera dan Elmo. Tapi kemudian saya teringat dulu ada film-filmnya Cica. Dulu masa kecil tuh ada yang namanya Cica Kuswoyo. Tahu Cica Kuswoyo nggak tahu ya? Bagaimana ini? No. Adi Bing Slamet tahu? Oh, tahu. Nah, Ya, ini ada Adi Adi Bing Bing Slamet, ada Rano Karno. Itu selalu bikin film musikal juga, tapi Cica tuh selalu pakai namanya gitu. Oh, oke. Jadi kita berpikir kenapa tidak pakai nama Sherina aja, tapi kita mencari si Elmo ini jadinya Ganti Sadam. Jadi oke. dia mengikuti casting. Namanya dulu masih lain. Namanya masih Tua lain. Romero Derby Nainggolan. Aku mengubahnya. Namaku tuh jadi Derby Romero itu karena Tante Mira. Oh gitu. Nama asliku tuh siapa? Romero Tua Nainggolan. Romero Derby Nainggolan. Iya. Oh, oke. Terus saya bilang, Mbak Nita sama bapaknya Igor, almarhum Pak Igor, Bang Igor, Pak ini Igor. namanya panjang ya. Gitu. Jadi terus oke, ya udah Derby Romero. Oh itu agak susah ya Romero. Kalau Romero boleh nggak? Boleh. Akhirnya jadi Derby Romero sampai hari ini. Oh gitu. Itulah asal-usul dari Derby Romero. Romero. Wow, iya. Oke. Kalau perjuangannya sendiri gimana? Waktu itu kan kalau tadi dibilang perfilman Indonesia memang lagi sepi, nggak ada sama sekali. Terus untuk akhirnya ada si Petualangan Sherina ini, karena ini kan langsung drama musikal ya waktu itu ya. Itu mungkin bisa diceritain, Mbak. Ya, jadi saya kebetulan punya background advertising. Oke. Ayahnya Sherina juga punya background advertising. Saya pernah membuat film satu sebelum Petualangan Sherina yang film independen ini. Itu juga ternyata bisa menggunakan teman-teman dari advertising untuk mempush, mempromosikan filmnya. Jadi kita dari awal tahu banget we have to promote this properly gitu. Jadi kita benar-benar belajar, membaca apa yang bisa kita lakukan agar orang bisa tahu ini ada film Indonesia, ini untuk anak-anak, untuk keluarga, and it's worth watching. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita promote gitu. Sering ditolak-tolak juga nggak sih, Mbak, waktu Kenapa? itu? Maksudnya ada penolakan juga nggak sih? Kayaknya kurang atau gimana waktu itu? Penolakan dalam arti kata apanya nih? Misalnya kayak lagi ditawarin misalnya ke apa namanya yang mau mempromotnya atau yang mau ini. Enggak sih, maksudnya sebenarnya lebih bioskopnya yang waktu itu merasa bahwa ini yakin it's a lot of money gitu. Ini nggak ada loh film Indonesia, nggak ada penontonnya. Mereka biasanya nonton film-film animasi Disney. Itu pun hanya besar di kota-kota Jakarta atau kota yang besar gitu. Jadi sebenarnya lebih itunya gitu. Tapi kita pikir no, I think we can do this gitu dengan kita kerjasama. Dulu kita bekerja sama, belum ada sosmed ya. Iya, betul. Jadi kita kerjasama dengan majalah Bobo. Majalah Bobo tuh termasuk. Iya, boleh Mbak, boleh disebut. Majalah Bobo tuh kita kerjasama gila-gilaan. And they were so enthusiastic. Mereka justru sangat ada film, let's go. Jadi mereka benar-benar like all the way mempromosikan film Petualangan Sherina ini gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan sih ini ya excited gitu untuk Kalau membantu. secara persiapan juga sebenarnya talent pembuatan film Indonesia waktu itu justru sedang sangat exciting gitu karena kita tuh habis membuat film Kuldesak itu kita punya banyak sekali teman yang merasa gung-ho gitu untuk berproduksi film gitu. Walaupun sebelumnya tidak ada ya tempat di mana proses seperti ini bisa terjadi. Kita mulai dengan bikin lagunya, ya maksudnya musiknya dikerjakan oleh Bang Elva Sesoria bersama Mira waktu itu. Tentu saya bersama Sherina yang mengisi semua track vokalnya. Terus habis itu kita mulai dengan latihan acting ya, rehearsal, dan kemudian ada sedikit persiapan koreografi, mencari lokasi, kemudian
Semua proses itu dijalankan cukup mulus sih ya, karena mungkin belum ada beban ya, kita masih sangat muda gitu dan sangat gung-ho gitu ya. Merasa bahwa ada sesuatu yang kayak revolusi gitu di dunia film Indonesia. Jadi kita senang aja. Habis itu kan di Kuldesak itu kan habis kayak wah. Dan belum lama habis reformasi. Iya, dan memberi nama sebagai generasi baru sineas Indonesia gitu. Jadi kayak let's go. Masih semangat. Tapi masih inget nggak dulu penontonnya berapa Sherina, pertolongan Sherina yang pertama? Hampir 1,6 juta penonton. 1,6 juta di masa itu. Itu mungkin kalau di sekarang ekuivalennya bisa could be susah juga sih karena layar bioskopnya itu Masih cuma sedikit. oh my god, bisa dihitung sama jari kaki dan tangan. Kita mulai aja dengan 8 kopi cuma. 8 layar. 8 layar. Itu dibandingkan kalau sekarang film besar keluar bisa sampai 500 layar. Iya, Jadi it's 1.6 itu kayak wow, it's really huge. Dan kita waktu itu sebenarnya cuma berharap bisa tembus 250.000 penonton karena itu angka balik modal sebenarnya. Dan tipikal film Indonesia Semoga balik modal, waktu itu ya. semoga balik modal itu aja gitu. Ternyata wow, in 2 weeks ya. Iya. 2 minggu. 2 minggu Dalam 2 minggu 250.000 penonton. 250. Itu waktu itu kan zaman itu belum ada kayak sekarang ya Mbak, kayak udah tinggal di Datanya website apa keluar. segala. Kalau waktu itu gimana taunya ternyata udah Kami harus menunggu dari bioskop karena laporan. mereka ngitungnya tuh pakai tiket bikin 1, 2, 3, Manual. mereka karetin gitu. Sangkain lo pengen Show bilang pertama. kita ke bioskop ngumpulin Enggak. Mereka tuh harus melakukan itu dan ini harus di-report dulu di data sampai kemudian mereka kompilasikan gitu. Jadi Oke. ya takes a while untuk tahu. Dan dulu belum ada MTX, jadi kita bisa melihat penonton itu antrinya Iya, mular-mular sampai iya, ke iya. tangga gitu. Seru banget. Jadi semua nggak ada bayangan sama sekali sampai mau meledak seperti itu ya Mas? Nggak ada bayangan bahwa it's going to be sebesar itu sampai hari pertama main. Hari pertama tayang itu ternyata antrian mengular di mana-mana. Kita mendapat laporan gitu di Bandung, di Jogja, ternyata di seluruh Indonesia. Oke, aku mau nanya sekarang sama Sherina dan Derbnya. Pada saat itu waktu mungkin kalian juga masih belum bisa mencerna apa yang terjadi terhadap film itu. Waktu akhirnya booming, apa yang kalian masih ingat nggak? Maksudnya reaksinya, terus merespon kalian pada saat itu. Kok filmnya ternyata jadi meledak banget gitu. Kayaknya inget soal ngantrinya sih Soal diceritain. ngantrinya. Ini ngantrinya tuh sampai waktu itu ada loket yang pecah atau Iya. apa gitu. Itu kayak pecah gitu kan. Nggak paham. Bahkan kita harus ke rumah sakit nengok anak yang kena Oh, pecahan gitu ya? Iya. Kayaknya aku ingat ya. Nggak tahu. Kayak itu. Terus kayaknya waktu itu berasa banget di sekolah sendiri. Oh, karena Di sekolah tuh sempet kelas aku tuh kita semua nggak bisa keluar kelas karena dari semua angkatan itu gedor-gedor pintu kelas kita gitu. Ini satu sekolah ya Mbak. Kayak kemarin lo juga liat gue kali ya. Terus digedor-gedor terus sampai akhirnya apa Brett? Sampai akhirnya bikin deal kayak sama kepala sekolah di tengah-tengah pelajaran aku bakal ditarik, udah gitu kita keliling kelas untuk bagi-bagi atau tanda tangan. Keliling angkatan-angkatan gitu, adik kelas dan lain-lain. Baru akhirnya pada tenang. Itu baru yang kayak something's going on. Iya. Langsung jumpa fans ya di situ ya. Di sekolah sendiri Di dulu. sekolah sendiri dulu. Derby gitu waktu itu gimana? sebenarnya sih mungkin lumayan sadarnya pas tahu itu yang tadi kayak Sherina cerita, memang pas dengar ada yang antrian panjang apa, terus sempat ingat nggak Pantuan, kita pernah akhirnya aku harus nyewa bioskop untuk satu sekolah. Iya. Ingat nggak itu? Karena ternyata mereka nggak bisa dapet tiket dan lain-lain, terus selalu heboh, mirip-mirip lah, kita selalu heboh di sekolah. Akhirnya kita waktu itu kayaknya mama papa yang ngurus sama tante Mira Om Riri untuk yaudah kita book satu studio supaya nonton, dan itu jamnya di bawah, di luar jam penayangan, supaya kalau nggak, banyak sekali anak kecil menangis nggak dapet tiket gitu. Jadi kita jadi ya sadar nggak sadar sih ya, mungkin sadar nggak sadar sih karena bawaannya main kan. Itu makanya tadi pas Om Riri cerita juga tuh aku yang kayak bukan nggak inget ya, aku inget melakukan semua itu tapi Iya. aku nggak inget buat apa. What are we doing?
rekaman. Oke gitu ya Tiba-tiba pokoknya. baca skrip, udah gitu waktu itu nonton film apa nanti penjiwaan apa ya? Nari-nari. Nari-nari. Lebih kayak main sih kita dari zaman preps itu It's kita a kayak theater workshop. Iya. Kayak theater Sampai camp. di set pun ya udah main gitu. Iya, theater camp. Cosplay ya mungkin kalau Cosplay, sekarang bilangnya. cosplay. Wah, Oke, pakai baju. Jadi anak sekolah lain gitu. Oke. Oke, kalau Mas Riri sendiri ada perbedaan nggak waktu menyutradarai waktu masa itu sampai sekarang udah dewasa waktu itu? Mungkin bisa Ya. diceritain dulu. Ya waktu itu tentu saja semua lingkungannya adalah lingkungan produksi film anak-anak yang kita sangat mengusahakan senyaman mungkin untuk mereka berdua, karena mereka berdua hampir ada di setiap scene dalam film ini. Dan juga ya sangat penuh energi kali ya, karena dua anak ini kayak baterainya nggak habis-habis gitu ya. Dan kan lokasinya juga cukup berpindah-pindah di Lembang, Bandung gitu, dan penuh banget gitu, terlalu banyak kenangan manis gitu waktu itu. Dan filmnya saya rasa salah satu film yang secara skenario juga untuk sutradara tuh enak gitu, karena penuh dengan konflik, penuh dengan konfrontasi gitu. Kemudian ada momen-momen manis dengan orang tuanya gitu ya. Jadi kalau nanya nervous, sebenarnya lebih nervous lo dibanding mereka berdua. Film Full pertama, picture. film pertama, dan juga sebenarnya kita di masa itu teknologi juga belum terlalu canggih-canggih banget ya untuk film itu. Kita benar-benar kayak kita syuting hari ini, kita baru tahu hasilnya itu 3 hari kemudian, kayak cuci cetak foto gitu. Jadi dikirim dulu ke Jakarta. 3 hari kemudian baru balik dalam bentuk kaset gitu, VHS untuk kita lihat. Oh begitu toh gambarnya gitu, dan ya semua proses kita jalanin satu persatu gitu ya. Nah, cuaca Bandung dan Lembang itu bukan sesuatu yang gampang, cuma semua Angin. semua kita bisa lewatin dengan seru gitu. Saya pikir. Nah kalau sekarang sih sama sih ribetnya dengan dua orang ini ya. Ini udah nggak ada orang tuanya ya, di set. Cuma Malah nggak ada, mana orang tuanya nggak ada. film Petualangan Sherina 2 ini saya rasa biar bagaimanapun ini film yang tetap sangat menantang secara dinamika dua orang yang sudah lama nggak ketemu gitu. Sherina sekarang seorang wartawan gitu, wartawan televisi, kemudian Sadam menjadi seorang manajer di sebuah tempat konservasi rehabilitasi orang hutan gitu. Jadi penuh excitement tetap ya secara penokohan dan konflik gitu. Jadi ya saya sih selain banyak nostalgianya, banyak juga hal-hal yang baru yang belum pernah saya alami sebelumnya ketika membuat film. Oke. Kalau Sherina sama Derby gimana? Maksudnya ini bersama Mas Riri cuma di Petualangan Sherina aja atau pernah di film lain? Belum ya? Kalau Sherina. Dan video klip. Oh iya, dan video klip, benar. Ini gimana waktu disutradari oleh Mas Riri itu? Om Riri. Om Riri. Om Riri. Kita Om manggil Om Riri. dan Tante. Cannot go back. Yang lebih muda dari kita manggilnya Mas dan Mas Mbak, dan kita Mbak. tetap Om dan Tante. Mungkin bisa diceritain pengalaman disutradari sama Om Riri. Ya seru banget sih ya, maksudnya kayak pertama kali ketemu lagi. Maksudnya kita berapa kali ketemu, selama ini kita pasti ada ketemu, tapi belum pernah kerja bareng lagi gua personally. Oke. Terus kita pas ketemu lagi itu sudah mulai ngebahas skrip itu nostalgianya pasti iya, kayak aduh sama Om Riri lagi gitu. Tapi mungkin perbedaannya sekarang Lebih ngerti ya ngapain gitu. lebih kita. ngerti ngapain, gue bisa diskusi gitu, bisa kayak Bisa diskusi, bisa kita ngedesain karakter bareng apa yang udah dilewatin Sadam selama ini. Jadi itu proses yang sangat menyenangkan karena itu tidak gue rasakan di Petualangan Sherina Pertama 1. gitu. Kalian tuh emang semenyenangkan itu ya? Di pertama tuh kayak bener-bener tidak bekerja gitu ya? Ya masih. Emang yang pertama tuh kerja ya? Aku juga mikir kayak baru ngehnya tuh ketika nonton film pertama kali Tante. Oh jadinya gini. Oh gini, Oh, baru gitu. tuh pertama kali. Tahu gitu ya gue waktu itu. Baru sadar. Baru mulai menyadari bahwa kayak oh gue mempunyai keinginan untuk bekerja di sini Iya, gitu iya. loh. Tapi menyenangkan sekali. Kalau dulu ingatnya cuma naikin Faris ke atas lemari aja, tahu-tahu ya. Yang naikin juga bukan mereka sebenarnya, udah ada aja di atasnya. Ada kru yang naikin. Iya, iya. Iya. Tapi Mbak Mira, ini kan 2000 ya? Ya. Pertama pertama tuh Rilisnya 2000, 2000. syutingnya 99. 99 2000, sekarang 2023. Why? Kenapa 23 tahun akhirnya ada yang kedua banget gitu? Why? Why gitu. Jadi
ceritanya sebenarnya kita itu mau meremake Petualangan Sherina Oke. gitu. Membuat kembali film yang udah pernah kita buat itu di hari ini gitu. Terus kebetulan kita juga lagi sering banget ketemu sama Sherina dan kakaknya Firania Munaf yang juga ikutan menulis di Petualangan Sherina 2 ini karena mereka sedang punya project jadi kita lagi banyak ngobrol gitu. Terus dia bertanya gitu, dia tanya, "Tante katanya mau ribut Petualangan Sherina ya?" gitu. "Nggak mau sequel aja Tante." Nah, maksudnya kamu main lagi gitu sekarang di usia sekarang? Iya. Emang Derby mau? Mau lah. Oh karena kita sebelumnya juga habis ketemuan, ingat kan? Kita sempat bahas itu juga, ingat nggak? Di Blok M. Yang kita foto. Ntar gue tunjukin. Tapi memang tapi Sherina memang sempat bilang bahwa kita masih sering ketemu dan masih sering ngomongin gitu. That would be unique gitu. Jadi ya udah akhirnya kita putusin Sorry Tante. M Block, bukan Blok M ya, di M Block. Oh yang foto bareng gitu ya, terus yang orang-orang langsung pakai rame. garis-garis. Iya. Oh my Lu pakai baju god. garis betul. Ya gitu sih. Jadi akhirnya kita berpikir oh wow oke, jadi yang rencana awalnya kita mau bikin animasi film Petualangan Sherina dan juga meribut yang live actionnya, akhirnya itu kita singkirkan dulu. Sherina juga kemudian menunda project dia, kemudian kita semua mencurahkan ini itu dan kita pikir gila cocok banget nih 20 tahun Petualangan Sherina karena waktu itu 2019 kita bisa menyelesaikan di tahun 2020 nih gitu. Jadi Bagus banget angkanya nih. angkanya keren nih gitu. Semuanya. Kecok oleh 2020. Ternyata begitulah Ada yang ya. stuck lagi kan di luar negeri itu satu tuh. Oh iya benar. Nih yang susah banget ngurusin schedule-nya gitu. Tapi akhirnya memang hal ini dan itu dan terutama tentunya pandemi ya yang membuatnya menjadi dari 20 tahun jadi 21 tahun jadi 22 tahun akhirnya 23 kita tahun. bisa syuting di 2022 dan bisa rilis di 2023. Berarti sebentar sebelumnya lagi. itu belum ada ya, maksudnya yang waktu mungkin di usia yang ke-15 atau ke-10 itu berarti Nggak tidak ada bayangan untuk nggak ada. kapan nih kita bikin Sherina kedua gitu. Tapi sebenarnya kan Petualangan Sherina ini hidup terus gitu di banyak episode yang tidak harus kami gitu ya. Maksudnya nomor satu fansnya tetap banyak setiap kali. Kalau zaman-zaman 10 tahun pertama sih setiap akhir tahun baru pasti diputar di TV ulang, diputar lagi Lebaran selalu diputar gitu. Jadi kami selalu punya koneksi gitu. Dan di Jakarta ada musikal Petualangan Sherina. Betul, kemudian ada pertunjukan musikal Petualangan Sherina gitu yang buat kami juga karena kami harus terlibat ya menjaga supaya kualitasnya baik dan bisa menjadi sesuatu yang tetap melanjutkan spirit itu gitu dan itu sebenarnya tidak pernah berhenti gitu. Jadi memang kliknya ya waktu Sherina bilang aja kenapa enggak kita aja gitu dan menjadi I remember she said something like this. Tante, we're still alive, you know. I remember saying that. Kayak kebayang nggak ya Masih kira-kira ada loh, Sherina Tante. tuh ngapain gitu. Saya jadi mau nyari fotonya deh. Ada di media. ada nggak reaksinya? Reaksinya ada nggak yang waktu pertama kali akhirnya oke deh kita lakuin ini, itu gimana Sher waktu pertama kali? Waktu itu gimana ya? Lupa inget. Lupa. Tapi kalau gue sih langsung oke let's go. Iya, Gitu. iya. Langsung gitu. Waktu Oke let's dia go. lagi nggak di Indonesia juga. Balik kan aku balik kan. Sempat balik. Sempet Balik, akhirnya. kita Kita foto-foto. foto-foto. Iya. Ingat masih ada fotonya. Aku mau nyari nih foto. Ya, sekarang kita mau masuk ke persiapan syutingnya Petualangan Sherina kedua nih. Ini waktu bisa diceritain sih, Mbak, syutingnya berapa lama, di mana aja, terus keseruannya apa aja sih waktu selama syuting ini? Kita sebenarnya secara skenario kita cukup ambisius gitu ya, ambisius dalam arti kata pokoknya ini harus adventure-nya of course harus berasa, apalagi it's been 23 years. Oke. Jadi kita merasa bahwa harus more adventurous, harus ada actionnya, tapi of course musiknya juga kita kepengen punya koreografi dance dan songs itu dari awal udah kita bayangkan gitu. Dan kita memang memilih masuk ke hutan Kalimantan. Ini juga karena kami, Sherina, saya dan Riri itu, Sherina sebenarnya sempat membawa saya dan Riri masuk ke pedalaman hutan Kalimantan back in 2018 I think. 2019 ya. Early 2020 actually. Awal No, itu yang kedua 2020. kali. November 2019. I remember. Pokoknya I think it was after bebas. Iya benar. 2019 Oh iya berarti. benar. Iya, Desember itu kok. Iya, ya, betul. Iya benar.
kita melakukan perjalanan ke Kalimantan itu. Jadi ya kita terinspirasi dan sebenarnya saya bilang ke Riri gitu, gila kita udah syuting di seluruh Indonesia, like we've shot everywhere, tapi kita belum benar-benar pernah syuting di Kalimantan yang full feature gitu. So I think this would be exciting ya. Dia kalau digituin kan langsung yang let's go. Jadi memang dalam prosesnya cerita itu kemudian kita develop bersama dengan Mas Jujur, dengan Vira, dengan Sherina, saya dan Riri gitu. Kita membentuk cerita ini yang kita tahu ini ntar kalau di breakdown saya udah bisa kebayang sih, oh my god, ini kayaknya bakal lumayan panjang. Terus kita akhirnya berapa total shooting days? 74. Gitu ya, banyak ya. 24 hari. Berapa sih Iya. waktu itu? Iya. Slate-nya nggak tahu berapa, tapi it's a long process, 74 production days, tapi kayaknya shooting days-nya kalau nggak salah 47 or 48. Harinya 74 hari. No. Production days itu 100 lebih kita. Iya, Production masa days sih? iya 100 lebih. 104 hari. 118 kalau nggak salah, atau Oh my 120 something god. Oh production my days. god. Iya. Persiapannya sangat-sangat panjang. Bolak-balik kita mencari tempat yang tepat karena tempat kita melakukan perjalanan dengan Sherina yang menempel di kepala dan Riri kepengennya kayak begitu itu tidak mungkin secara logistik kita lakukan. Jadi kita harus mencari tempat yang kurang lebih mirip. Dan itu prosesnya panjang sekali karena tiap kali Riri bilang enggak mirip. Bosin, enggak mirip. Dan ya towards the end ya kita baru dapet, tapi bayangkan bahwa prosesnya itu selain penulisan ada hunting location yang cukup ribet dan complicated, ada latihan tari, ada latihan koreografi action, ada recording. Jadi cukup padat sih kita melakukan persiapannya gitu. Dan 8 bulan iya, ya. dan syutingnya juga tersebar antara Kalimantan dan Jakarta cukup panjang. Iya. Sorry banget, nggak ngatur perutnya bunyi sendiri. Apa bunyi? I don't know why. Kalian mau pipis? Ketawa lagi gitu. Kamu tawain sih. Oh, kedengeran ya? Oke, mau nanya. Kalau keseruannya sendiri gimana? Sadam dan Sherina waktu selama syuting, apalagi kalian di sini kan setelah 23 tahun tidak bertemu gitu. Di film juga gitu kan berarti ya? Ya, 23 enggak, tahun. Kitanya nanti sih, itu nonton kita ini. aja. Ya, Kalau itu itu nonton nonton aja. Oh, itu nonton aja. Kalau Oke, di itu. dunia nyata sih bukan kita nggak ketemu 23 tahun. Kita selalu bermain bersama memang. Selama Tapi syuting. keseruannya seru banget ya, maksudnya kita setiap pagi ada ritual sebelum syuting. Apa tuh? Cafe Derby. Cafe Derby Cafe sebutannya, Derby. kita pasti ngopi, gue bikin kopi pagi-pagi itu harus setiap pagi. Oh, Terus habis itu make up karena gue biasanya pre-call karena gue harus tutup tato. oke. Jadi biasanya sebelum Sherina bangun Sherina make duluan. up, gue duluan. Lebih high maintenance dia ya. Iya, iya. Sherina bangunnya jam berapa? Bangun kok pagi Oh, ya. Bangun biasanya bangunnya bisa jamnya biasanya nggak terlalu beda, biasanya bareng kita ngopi dulu, terus gue tapi make up duluan. Oke. Iya. Karena gue harus tutup Ke bengkel mobil dulu disemprot. semprot gitu ke bengkel mobil beneran. Serius? Enggak nih, bengkelnya nutupin. Oke, tapi di situ nanti ada koreografinya waktu itu yang ngajarin atau punya sendiri atau gimana? Oh iya iya. Punya koreografi sendiri gitu. Kebetulan kita sendiri aja gitu. Semuanya di workshop ya, maksudnya harus sesuai dengan konsep-konsep Oh, oke. karakternya secara umum gitu. Terus habis itu setiap adegan yang ada musikal itu harus dikembangkan satu persatu gitu ya, mulai dari mana satu-satu dan akhirnya mulai latihan berdua, latihan grup Dan itu prosesnya panjang, kita persiapan tuh ada 8 bulan. Untuk persiapannya aja. Persiapan itu dari kita ada reading, kita ada latihan koreo untuk action, ada latihan actionnya juga, adegan-adegan action. Karena Saya membawa juga Aku ikut. derby ke lokasi syuting dulu, persiapan dulu gitu sebelum syutingnya ya? sebelum syutingnya gitu aku ikut ke Om Deddy ke Kalimantan. Kalimantan untuk ngetes beberapa hal yang menyeramkan memang tapi seru sekali. Terus kita ada recording tadi pasti, terus kita juga ada olahraga sendiri, kita ambisius waktu itu ya. Membentuk tubuh ya. Iya, Oh, membentuk gitu. tubuh, maksudnya Gua membentuk rasa fisik juga dan stamina. Fisik dan stamina yang diperlukan untuk syuting film ini karena banyak banget yang dikerjain Iya. kan. Kita harus bisa nari, Jadi dulu harus bisa nari dan kalau misalnya salah kan harus diulang lagi. Iya, iya. Kalau Tapi luar nari biasa harus loh. kuat It is. gitu. luar biasa dulu pagi tuh Hutan. calisthenics
gue lari biasanya kalau ngajak kalistenik gue kabur karena gue takut pasti Lu belum pernah loh. Iya abis ini. Yo abis ini. Jadi biasanya waktu itu kan dia kalau kalistenik aku kabur, aku lari. Oke. Bisa siangnya kita koreo. Apartemennya deket banget lagi Iya kan, waktu itu. padahal itu kan satu ini apartemen. Pengkaburan. Tetanggaan udah hal ya. Tetanggaan jadi wah gimana ya nih kalau kalistenik kayak gue nggak kuat koreo nih gitu. Jadi nggak gue lari, jadi lari di kalistenik. Itu bisa siangnya kita koreo, malamnya kita masih olahraga. Waktu itu Muay Thai. Oke. Ada nggak yang paling nggak bisa dilupain waktu selama proses syuting? Banyak sih yang banget mungkin sih. juga belum bisa diceritain, jadi harus ditunggu aja nanti lihat di filmnya. Tapi salah satu yang mungkin nggak akan pernah bisa kita lupain pasti ya Tumbang Kaman, perahu di sungai. Perahu, Klotok, dan cerita-cerita BTS BTS. antara kita tuh Iya. banyak banget yang lucu-lucu ceritanya gitu. Karena memang medannya ini kan bukan sesuatu yang umum gitu. Jadi pastinya akan ada kejadian-kejadian lucu, mencekam, tapi kita bawa ketawa aja. Cerita-cerita Gitu seram sih. di Ada. apa juga banyak. Ada. Oh, seru sekali. Kayak gitu. Yang mana? Banyak itu yang si Rizky ketakutan sampai lari ke dalam Itu mah dia yang kamar gua. ketakutan aja. Tapi gue denger juga gitu, tapi Cuma kayak, cerita ya. Kalau Denger kita apa? yang gue pikir Basri lewat, tapi emang jelas banget depan pintu. Kok gue gak pernah ada begitu? Gue juga nggak pernah ada. Matahari itu kali yang mau denger. Gue. Itu Rizky Sebelum air lagi panasnya nyanyi ya, habis. ternyata Sherina. The ghost is Sherina ternyata. The ghost is Ternyata Sherina. lu mungkin ngerjain ya. Nunggu air panas. Ketemu ini dong banyak binatang-binatang, buaya atau apalah nggak? di Aku sana? ketemu kecoa hutan. Aku baru Kecoa tahu di hutan hutan. ada kecoa. Oh iya. Nah, itu Aku gue kira kabur. dia ada di gorong-gorong aja, tapi ternyata ada kecoa hutan. Yang bule itu ya, yang Yang bule, warnanya oh. agak-agak orange. Iya, dia tiba-tiba kayak Terus oh, gua- kecoa. Tahu nggak sih ceritanya Om? Ya aku, itu apaan? Kecoa hutan kayaknya gue lari, gue mendingan nunggu di kapal. Gue jadi akhirnya aku dibanding di situ. Bahaya sih pakai tato ya begitu lihat kecoa, bus. Nggak usah kecoa, tante belalang. Aku lagi di mobil kan nunggu berdua sama dia, terus tiba-tiba Brad, gue nggak bisa nih Brad. Apa sih? Brad, gue nggak bisa. Brad. Apaan sih? Di depan tiba-tiba ada kayak belalang begini doang. Belalang lucu gitu loh tante. Nggak ada lucu-lucunya. Dashboard. Jadi gini sebenarnya derby itu takut serangga besar. Oke. Tapi kalau udah masuk Itu nggak kasta, besar enggak. derby. Besar dong Nanda, besar segini. Lumayan sih kayak. Lumayan agak kayak ngajak berantem. Gue yang ini gue nggak mau lawan gitu, nggak bisa. Terus gue yang lawan gitu maksudnya. Jadi waktu pertama kali tahu akhirnya syutingnya di hutan gimana tuh Derby? Gue nggak apa-apa sih karena gue tahu gitu gue masuk karakter gue bisa in karakter. Oh gitu. gitu. Jadi yang Tapi kalau udah lagi kayak mau santai gitu kayak kecoa gitu kabur. Itu aku nunggu di perahu ini besar. Hanya Karena karena- air lebih baik kok di air. Kita bawain aja tuh. Lu juga sempet kejatuhan apa gitu di Oh sana? banyak yang lu jangan lu diem aja. Oh Brad. It's okay. Jangan takut tapi Tapi kan jadi makin takut nggak ada apaan. Kenapa sih? Sangat dar. Risken. Tapi kalau naik motor, bawa boat, nyetir itu semua dia sendiri yang ngerjain dan crazy gitu. Saya yang boncengan berdua kemana-mana. Ini kan dia sih sebenarnya. Percaya sama gua kan? Kalau bukan syuting nggak mau. nggak mau. Dia nggak pernah mau dari dulu nggak pernah mau dibonceng naik motor. Kenapa? Why? Aku mau di rumah. Bengong. Takut meregang nyawa. Seru tahu. Tapi kalau di lokasi syutingnya aja itu berapa lama? Sampai berapa bulan kah gitu? Kayaknya kalau nggak salah nih ya. Oh my god. Di Kalimantan sendiri itu 11 kalau nggak salah 38 hari. 38 hari. Shooting days ya. Shooting day. Shooting days. Tapi di Sebulan sananya aku. lebih. Kita sebulan setengah. lebih. Kalau di sananya sebulan setengah benar. Dari Desember dari Desember. awal Desember. Desember sampai awal kita malam tahun baruan ya remember? Sampai tengah Januari, pertengahan pertengahan. Januari. Oke, sampai kalau dilihat di BTS kayak ada anak kecil yang nangis Nempel karena jatuh nempel. cinta sama Sherina. Gemes sama banget. Alfa. Hai Alfa. Nonton. Oh, sampai segitunya karena memang lumayan lama ya di sana ya berarti. Oke. Nah, pertanyaannya bisa di next. Oke. Oh ya, mau pertanyaan nih Mas Riri atau Mbak Mira, kenapa Sherina Besar profesinya dipilih menjadi seorang jurnalis?
Karena kalau jadi detektif ribet. itu kan cita-cita yang dia kecil. Oh gitu. Yang sama cita-citaku dulu juga waktu masih kecil. Iya nggak sih, at some point pasti ada yang pengen jadi detektif. Pengen kan bisa kayak ada pelakunya Iya, gitu. atau jadi inventor, saintis gitu kan. Banyak baca komik sebenarnya. Iya, itu komik sih. Jadi kenapa? Sebenarnya kita berproses mencari, kita tentunya harus melihat dari Sherina kecil dulu. Seperti apa sih dia? Curious, berani, rasa ingin tahunya besar. Iya. Dia juga taekwondo, ban kuning gitu. Jadi dia nih sangat lincah, sangat independen. So kita membayangkan aja jadi apa ya dia kira-kira setelah dewasa gitu. Nah sebenarnya jurnalis bukanlah pilihan yang pertama. We went through quite a bit dan kita ngobrol juga tentunya sama Sherina, sama Vira dan Mas Jujur, apa ya kira-kira Mbak Riri gitu. Kita coba beberapa gitu dan akhirnya ya keputusannya Yang kayaknya paling make sense adalah jurnalis. Iya. Memang. Jurnalis yang langsung kerja di lapangan dan berani gitu ya dia. dan ya ambisius. rasa ingin tahu tadi itu yang besar sekali. Dan tetap elemen lamanya Sherina yang ingin tahu, yang berani gitu ya, yang Impulsif. impulsif, pengen ngambil keputusan cepat, itu bisa tersalurkan di profesi ini. Gitu. Oke. Bikin repot orang kadang-kadang, Nah, bikin iya, repot gitu orang. Gitu nggak? Tapi gimana, ini kan kalau ketemu kan oke gitu ya sama Sherina sama Derby. Tapi kalau syuting kan tahun itu berarti sama yang sekarang gitu. Gimana bangun chemistry-nya lagi, terus mungkin pembentukan karakternya lagi, apalagi kan kalian udah sekarang versi dewasanya gitu. Waktu itu gimana bangunnya? Atau ada ritual-ritual apa selain tadi bikin kopi? Itu membantu sekali si kopi itu. Oke. Pertama-tama bangun dulu sebelum chemistry. Sorry ini gue Bunyi ya perutnya ya? Oh iya? udah kelamaan nih hangout sama orang-orang ini. Bercandanya dia udah mulai Udah mulai bapak-bapak nih bercandaan gue. Bercandanya udah mulai ke Kesel banget loh gue. Gemes banget kan. Udah semakin mirip. Pasti Kalimantan, gue beneran kalau mereka Bercanda mulai begitu. bercanda gitu gue sign off. Gue nggak mau terlibat. Ini apaan sih? Udah gue nggak mau. sekarang dia udah lebih sering dari gue bercanda begitu. Kalau dulu semua bertanya, jadi sense of humor lu sebenarnya gimana sih, Share gitu kan? Kan pada ditanyakan sama sidang, Ardit, di di sidang sidang sama, sama kalau Ardit lagi sama syuting. Bima. Lu sebenarnya sukanya apa sih komedi gitu? Humor lu kayak apa sih gitu? Sekarang udah nyampe, udah jadi. Tadi Nah, jadi lebih beban luas. ya, beban. Bobot. Bobot kan berbobot. Udah. Chemistry. Ya, jadi bangun dulu sebelum chemistry tadi maksudnya. Iya. Tapi chemistry-nya sih kita kayak nggak perlu build chemistry Iya. apa-apa. Yang penting kita karena kita sahabatan juga udah bertahun-tahun dan kita sharing segala macem, dan dengan ada kesempatan syuting bareng ini sharing semuanya gitu loh. Dan pada akhirnya what needs to be done adalah to understand the character dan bagaimana mengaplikasikan chemistry yang kita punya. Bisa lah ada beberapa yang kita masukin ke dalam pendalamannya. Nggak 100%, cuman at least keberadaan satu sama lain tuh kita udah kayak gitu. Oke. Ada yang tambah? Oh enggak, udah mau nanya yang lain. Nggak apa-apa kalau ada lagi. Mau nanya kan di trailer itu katanya kalau nggak salah ada tas Sherina waktu masih kecil. Nah itu emang yang saat itu atau ada yang Ya baru? kita cuci, kita jahit lagi nggak ada. Maksudnya emang pengen menghadirkan Yes. nostalgia. Jadi memang itu menjadi elemen, nanti dilihat di film, menjadi elemen yang penting sekali gitu. Kita memang ingin menggunakannya kembali, ya kita memunculkan kembali tas tersebut. Lucu sih tas itu emang. Iya. Ada beban nggak sih Mas, Mbak dan Bobot. Jangan. Bukan. Lain. Beban maksudnya yang pertama kan di masa itu sangat-sangat meledak. Terus ini yang kedua, ada beban nggak untuk akhirnya apakah hype-nya akan sama pada saat itu atau seperti apa? Ya sebenarnya sih gini, dari sekian lama kita membuat film, kita selalu berpikir bahwa kalau bisa kita bikin yang paling bagus saja dulu gitu. Sebuah film itu selalu begitu, tidak pernah punya bayangan
bagaimana sebaiknya atau bagaimana nanti penerimaannya. Semuanya dipersiapkan, semuanya dipersiapkan dengan baik. Saya pikir Miles dalam sejak hari pertama bikin film adalah satu tempat yang selalu memikirkan betul audiens dari filmnya itu siapa gitu. Dan kita punya bayangan yang sangat kuat bahwa penonton petualangan Sherina yang pertama pasti sangat excited menonton ini, mengalami lagi ini nanti gitu. Karena banyak hal yang baru, tetapi banyak hal-hal yang juga akan mengingatkan mereka pada sebuah waktu, sebuah era, manisnya masa itu gitu ya. Itu akan ada gitu di sini. Oke, kalau para pemain seperti apa? Maksudnya kalian kalau oke, yang pertama masih kecil gitu. Nah, sekarang dengan keberhasilan yang sudah kalian rasakan gitu ya di film ini, yang kedua ini ada, atau deg-degan atau gimana nggak sih? Kalau deg-degan sih pasti ada ya. Maksudnya as an actor kan kita pasti udah nyoba yang terbaik, kita coba kasih yang terbaik pada saat kita syuting, tapi kan tetap nanti yang menilai kan orang yang menonton. Jadi kita juga, kalau gue personally ada rasa juga yang kayak sesuai ekspektasi nggak ya, ada gitunya juga pasti ya. Tapi mudah-mudahan yang udah kita kasih bisa buat para penonton tersenang dan bisa apa ya bilangnya, mencapai ekspektasi mereka lah gitu. Apalagi kan sekarang ini karakter yang udah ada dari 23 tahun yang lalu, terus tiba-tiba kita ngebawa dengan gap 23 tahun tiba-tiba ada development gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi mudah-mudahan itu diterima gitu, development yang akhirnya udah kita ciptakan sekarang di yang kedua. Sebenarnya kemarin baru ngobrol sih sama Riri. Saya sama Riri kan menonton film ini udah nggak tahu berapa ratus Ribuan kali mengedit, berproses mixing, sampai tes di layar lebar gitu beberapa kali. Dan kemarin masih ngobrol gitu, gila ya. I think Sherina sama Derby itu ya, kita melihat mereka mungkin di sini kayak ketawa-ketawa, but I think what they have done together gitu untuk memberikan Sadam hari ini dan Sherina hari ini tuh luar biasa banget gitu. I think they're seriously berproses dengan sangat baik sekali bersama Riri gitu, untuk benar-benar bisa menciptakan karakter-karakter yang dulu kita tahu melekat sekali dan membayangkan seperti apa hari ini gitu. Kemarin kita ngobrol ya, they're amazing. They are absolutely amazing. Oke. Oke, tapi sebenarnya ini untuk penontonnya apakah masih untuk remaja atau gimana, Mbak? Kita Di film sebenarnya yang kedua. menceritakan Sherina dewasa dan Sadam dewasa itu obviously itu gitu. Ini adalah mereka hari ini. Sangat spesifik bahwa the millennials yang dulu kecil bersama mereka di tahun 2000 sekarang sudah seumuran mereka, itu akan langsung bisa connect. Tapi udah pasti kita memang mau menciptakan sebuah film yang family friendly gitu. It's heartwarming, it's great adventure, great friendship, dan tentunya musik dan lagu dan lain-lainnya gitu. Kita sih ingin menciptakan sebuah film yang bisa dinikmati oleh tidak hanya semua umur gitu, tetapi juga semua kalangan. Kita nggak kepengen ini film menjadi yang kayak spesifik hanya bisa dinikmati oleh kelas-kelas tertentu misalnya. This belongs, petualangan Sherina yang pertama belongs to everybody. So kita ingin petualangan Sherina kedua juga belongs to everyone, karena ini nggak cuma punya kita ya, udah jadi punya banyak orang gitu. Jadi siapapun bisa nonton petualangan Sherina kedua. Oke. Nah, aku mau bahas soal musiknya nih. Kan di sini drama musikal juga dan Sherina Bagian gue. yes. Ini bagian Anda. Mungkin bisa diceritain share apa ya waktu proses penggarapan musiknya seperti apa. Kalau misalnya kita dengar di trailer tuh ada Gimana? kayak 3 lagu iya, sudah kok kayaknya muncul. mirip-mirip sama yang sebelumnya gitu, yang di satu. Itu gimana sih waktu proses penggarapannya? Suka nggak? Suka sih aku Nah, karena ayo lo. suka nggak gitu kan ada suka. nggak? Gimana? pertanyaannya? Ada sekitar berapa lagu yang kamu ciptain baru untuk film? Tulisannya. Ada bocoran. 7 lagu Oke. untuk soundtracknya. Terus ada kesulitan dan sebenarnya mungkin bukan kesulitan kali ya, lebih kayak challenge per lagu.
seperti menulis lagu untuk apapun pasti akan ada keringnya dulu, akan ada mau diapain ya lagunya kira-kira. Cuman karena ini lagu-lagunya itu bertujuan untuk memajukan plot, bertujuan untuk menjadi bagian dari cerita gitu, dari naskah. Setiap ada perkembangan naskah baru justru itu membantu aku untuk menulis gitu. Gitu ketika gimana ya? Ketika aku membaca, kayak aku inget deh pas opening Tante Mira bikin mulai dibagi-bagi tuh, dibagi-bagi ini di Adegannya ya. ini adegannya seperti ini itu langsung ritmenya keluar sendiri gitu. Dan lirik kita kerjakan bersama gitu ya, dan aku juga sangat terbantu oleh building blocks yang sudah sangat bagus. Maksudnya building blocks itu adalah lagu-lagu yang dulu diciptakan oleh Tante Mira dan Om Elfasa Shoria yang sangat bagus gitu. Jadi itu adalah building blocks, tapi juga semacam ketakutan juga buat aku bagaimana caranya ini supaya tidak pada akhirnya jadi ibaratnya yang udah bagus kok jadi jelek gitu loh. Cuman aku rasa karena kita mengerjakannya bersama dan juga ini adalah sesuatu yang sangat spesial gitu ya. Momen ini, momen petualangan Sherina 2 ini. Jadi akhirnya ya keluar aja seperti itu. Berarti emang ada beberapa nostalgia dari nada-nada yang memang kamu masukin atau gimana? Share. Memang aku ingin memasukkan homage gitu ya, karena mau bagaimanapun juga harus ada benang merahnya. Aku ingin ketika orang mendengarnya dan ketika menontonnya itu bisa recall apa yang ingin mereka recall di film pertama, gitu ya. Tetapi juga bukan berarti mengulang gitu. Ada sesuatu yang baru juga di situ. Tapi bagaimana seperti bagaimana karakternya adalah Sherina dan Sadam yang kecil, tetap ada unsur itu di mereka, cuman mereka telah mengalami 23 tahun. Mungkin musiknya juga seperti itu kali ya, metaphorically speaking. Dan katanya mau ada rilis baru ya? Iya. Apa judulnya? Judulnya Ini nggak tahu ininya kapan, tapi Mengenang Bintang. Itu bisa diceritain, itu lagu ada apa namanya yang nempel juga dari yang sebelumnya atau gimana? ada. Jadi untuk lagu Mengenang Bintang itu memang momennya itu di film sangat tepat untuk meneruskan momen bintang-bintang gitu. Dan bagaimana caranya seperti Sherina dan Sadam yang bertumbuh dewasa. Lagu ini juga mengalami ibaratnya ada lagu yang tidak tertulis di antara 23 tahun itu. Dan inilah lagunya. Dan akhirnya keluar seperti itu. Ya denger aja deh, gue nggak bisa cerita banyak. Karena emang harus indah pokoknya. Ini Dan berarti yang pasti lagu ini kan di film dia menjadi bagian dari perjalanan cerita, gitu. Perjalanan tokohnya dan perjalanan perasaan yang mungkin belum selesai gitu di antara mereka gitu. Ini kan kita juga punya yang kalau nanti ditonton, penonton juga akan punya semacam banyak sekali memori, pengetahuan dan kenangan tentang apa kira-kira yang terjadi di antara mereka gitu. Jadi itu sebenarnya satu hal yang berhasilnya musik ini untuk film. Kalau buat saya ketika menjadi bahan gitu ya untuk menciptakan adegan gitu, itu yang paling penting gitu ya. Dan ada nuansanya, ada tonalitinya gitu. Yang enak banget gitu. Dan sebenarnya tambahan juga, Sherina kan nggak cuma bikin the songs gitu, tapi juga the scoring. Gitu. Jadi ini jadi satu keutuhan dan keseluruhan gitu. musiknya jadi satu warna. Gitu. ini pertama kali garap soal scoring di film atau sebelumnya udah ada pengalaman sih, Sher? Pertama kali menggarap sebuah film scoring untuk film. Film scoring untuk film. Dan dia luar biasa banget Lu tuh. nggak bisa ngomong ya Perjuangannya ini. dia tuh keren banget Oh, tuh iya. kerjaan ini ya. Perjuangannya. Perjuangan. Hasilnya keren nggak? Maksudnya Keren mau bilang banget. Perjuangannya Keren. doang keren. maksudnya hasilnya mau nggak bilang keren. nggak mandi-mandi. Nggak mandi-mandi karena garap scoring ini. Iya, nggak mandi-mandi. Jadi tuh film kita ini dibagi menjadi 6 reel. Iya. Ya aku ceritain. 6 reel supaya ya kan dibagi-bagi gitu kan. Supaya Satu kerjanya film. fokus gitu. Fokus per reel gitu. Nah gini aja deh, dalam waktu 1,5 bulan aku hanya mandi setiap reel selesai. Gitu. 6 kali. Gitu. Karena nggak ada waktu, pagi udah ada ide. Aduh, jangan hilang nih. Takutnya kalau kena air hilang. Udah gitu kayak ngerjain. Mana bisa aja. Kena air hilang. Biasanya tanaman itu kalau kena air tumbuh lagi. Terus kayak wush ke drain. Tapi perjuangan dia itu keren banget. Jadi waktu itu kebetulan gue lagi syuting di
UK kan waktu itu. Oh, iya, betul. Iya, gue lagi syuting di UK, terus setiap kali gue video call dia untuk nanya gimana gitu. Dia selalu di tempat yang sama, di posisi yang sama. Baju yang Baik sama. kalau dia enggak. Betul, bajunya rotasi aja. Rotasi. Wah. Tapi hasilnya keren banget, Brad. Sumpah hasilnya keren banget. Untuk pertama kali gue bilang sih dia luar biasa, emang jenius nih anak. Yes. Keren. Wah, boleh kasih tepuk tangan dulu nggak? Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Oke. Seperti yang sudah-sudah kita akan menanyakan kenapa sih banyak orang harus nonton Ya. Petualangan Sherina kedua. Oke, dari Mas Rere dulu atau siapa? Atau Sherina dulu? Jawaban terakhir. Udah jawab semua. Oke, Mas Rere. Nomor satu ini film yang mungkin akan sangat istimewa karena dia adalah sebuah sequel dari sebuah cerita 23 tahun yang lalu. Dia menjadi salah satu film yang bercerita tentang dua tokoh yang tentu saja menjadi ikon dari dunia kanak-kanak banyak sekali orang Indonesia gitu. Tapi yang begini, teknologi film sudah berkembang jauh, pengalaman pembuat filmnya dan aktor-aktornya juga sudah berkembang jauh. Saya pikir ini menjadi film yang buat saya adalah sebuah pencapaian yang banyak pencapaian yang baru gitu yang saya alami dari semua yang bekerja di dalamnya gitu. Jadi saya sih senang banget kalau bisa berbagi ini ke teman-teman semua penonton film Indonesia. Tolong bukan hanya dilihat tapi didengerin filmnya. Sedap. Mantap. Dengarlah lebih dekat. Asik. Lebih dekat. Yes, sudah melihat lebih dekat. Oke, kalau Mbak Mira gimana? Udah lama nggak melihat Sherina dan Derby di layar lebar bersama, this is it gitu. Melihat dua aktor yang waktu kecil sekarang menjadi dua aktor profesional dan memerankannya sangat luar biasa sekali. So you don't wanna miss it. And then lagu-lagunya dulu dibuat oleh sang guru gitu ya, Elva Soshoria, dan sekarang Sherina langsung membuat musiknya. Itu juga you don't wanna miss that. And then mungkin bisa ditambah juga Sherina yang curious, yang dulu berani kayak apa sih dia sekarang, you want to know that gitu. Lalu si anak mami ini yang manja, yang Dia was a bully juga di a sekolah. bully. Jadi apa sih dia Jadi sekarang? apa dia You sebenarnya? want to see that. So it's fun, it's entertaining, tapi kita juga memberikan sesuatu yang lebih. And nggak susah juga mau bilang sekarang apa itu di sini, Yeah. tapi you just need to watch it. Okay. And please, the millennials, bawa your Gen Z family, friends to experience apa sih ini milenial ini meributkan apa sih sebenarnya di petualangan Sherina ini, what's the big deal? So I hope they will also datang dan menonton film Oke. Saya ya sekarang ya. Loh, ulang lagi. Kebetulan udah disebutin semua sama Om Riri. No. Mira, No, tapi no, no Body, excuse. yang pasti kenapa harus nonton itu karena kita teman-teman semua yang ada di Petualangan Sherina ini mau mengajak kalian semua untuk nostalgia bersama bareng kita dan mengajak bertualang kembali bersama kita. Oke. Terakhir. diambil. Pokoknya gemet. Iya. Gemes. Yes. Ya. Yes. Terakhir banget. Kalau tadi kan terakhir, ini terakhir banget. Kalau yang pertama 250.000 targetnya ya kalau nggak Untuk salah. balik modal. gitu Untuk balik maksudnya. modal. Nah, kalau yang kedua ada targetnya juga nggak nih Mbak? Ini kayak Jadi gini untuk yang kedua saya udah nggak bisa berhitung sekarang. Jadi nggak usah dilihat pakai angka, tapi just come and watch. more than once. More than once. Yes. I think you need to experience Berkali-kali it. ini emang harus. Ini bisa ditonton dengan dalam format yang paling tinggi Atmos ya. Yes. Tapi harus juga dilihat di 7.1. Yes. Habis itu bisa juga dicek di bioskop terdekat dari rumah Anda yang formatnya Jadi apa. berkali-kali. Apapun. Jadi maksudnya pertama lihat Sherina dan Saddam. Abis itu lihat lagi Sherinanya. Abis itu lihat lagi Saddamnya. Terus lihat lagi si Isyana menjadi Rati. Isyana Saraswati. Yeay. Ada Ardit yang Satria, gemet. Ardit. Gemet? Juga. Bang Otot.
Oke. Oke, terima kasih untuk Mbak Mira, terima Mas kasih. Riri, Kak Derby, dan Thank Kak you. Sherina. Semoga sukses, filmnya meledak lagi, Ya, atau mungkin Amin. lebih lagi. sahabatkompas.com harus nonton. Iya, mari ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga kita semua selalu sukses dan sukses terus perfilman Indonesia. Sampai ketemu lagi. Amin. Thank you.